Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pringgo Willy Praputra dalam mata pelajaran biologi. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di bab 1 tentang sel. Kita hari ini akan membahas mengenai transport membran. Seperti yang kalian ketahui, transport membran ini atau mekanisme transport membran ini pada sel sangat penting sekali. Ada banyak sekali molekul yang keluar masuk dari transport membran. Nah, transport membran sendiri adalah proses keluar masuknya molekul melalui membran. Ada banyak sekali molekul yang keluar masuk melalui transport membran. Di antaranya ada oksigen, ada glukosa, dan juga ada karbon dioksida. Kita sudah tahu bahwa glukosa itu sangat penting bagi tubuh makhluk hidup. Kenapa bisa penting? Karena glukosa adalah molekul yang memberikan energi bagi tubuh makhluk hidup. Sedangkan oksigen dan karbon dioksida adalah molekul yang digunakan dan dilepaskan oleh sel akibat adanya respirasi dalam sel. Ada banyak manfaat dari transport membran. Di antaranya menjaga kestabilan pH, menjaga konsentrasi zat dalam sel, memperoleh pasokan zat makanan dan energi, membuang sisa metabolisme yang beracun, dan yang terakhir adalah memasok ion-ion penting ke dalam sel. Mekanisme transport membran terdiri atas dua bagian atau dua pengelompokan besar. Yang pertama yaitu transport pasif. Yang kedua yaitu transport aktif. Nah, transport pasif sendiri adalah transport membran yang tidak memerlukan energi untuk memindahkan partikel. Sedangkan transport aktif adalah transport membran yang memerlukan energi untuk mentransport partikel. Kita mulai dari transport pasif. Apa sih yang dimaksud dengan transport pasif? Nah, transport pasif ini adalah transport membran yang tidak memerlukan energi untuk memindahkan sel atau memindahkan partikel. Nah, perpindahan yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan konsentrasi antar zat atau larutan. Nah, untuk transport pasif ini ada 3 macam. Yang pertama ada yang disebut dengan difusi, ada yang disebut dengan difusi terbantu, ada juga osmosis. Difusi sendiri adalah perpindahan molekul dari larutan berkonsentrasi tinggi ke larutan berkonsentrasi rendah. Ada beberapa contoh tentang proses difusi ini. Di sini saya sediakan 2 buah. Ada yang contoh pertama adalah saat ketika manusia menghirup udara. Ketika manusia menghirup udara, di dalam tubuh akan terjadi pertukaran gas antar sel melalui proses difusi. Ada pula contoh lain, saat kita membuat minuman sirup. Saat kita membuat minuman sirup, sirup akan kita larutkan ke dalam air. Sirup tersebut akan bergerak dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi rendah. Kalian bisa lihat pada gambar di bawahnya. Di situ kita bisa tahu yang warnanya ungu merupakan molekul sirup, sedangkan yang warna biru itu adalah molekul air. Nah, ketika keduanya disatukan, maka akan terjadi difusi. Lama-kelamaan molekul sirup akan bercampur dengan air dengan sendirinya sehingga terjadinya keseimbangan. Itulah yang dimaksud dengan proses difusi. Kecepatan difusi sendiri didorong oleh energi kinetik yang dimiliki setiap molekul, di mana pada masing-masing zat kecepatan difusi itu berbeda-beda, yang tergantung pada ada tipe zat, ukuran zat, bahkan suhu zat dapat mempengaruhi kecepatan difusi. Yang berikutnya adalah osmosis. Nah, osmosis sendiri adalah proses perpindahan air dari zat yang berkonsentrasi rendah atau hipotonis ke larutan yang berkonsentrasi tinggi yaitu hipertonis melalui membran semipermeabel.
Nah, prosesnya air akan berpindah dari bagian A ke bagian B melalui membran permeabel. Di sini saya berikan contoh proses osmosis. Yang pertama yaitu penyerapan air melalui bulu-bulu akar. Sedangkan yang kedua adalah mengkerutnya sel darah merah yang dimasukkan ke dalam larutan hipertonis. Mekanisme transport pasif yang berikutnya adalah difusi yang terbantu atau yang difasilitasi. Nah, difusi ini dibantu oleh sebuah protein yang disebut dengan protein pembawa. Di mana di sini akan saya berikan sebuah contoh dan penggambaran dari proses yang akan terjadi. Contohnya yaitu ketika bakteri E. coli diletakkan pada media laktosa, di mana membran sel tersebut bersifat membran impermeabel sehingga tidak dapat dilalui oleh laktosa. Setelah beberapa saat, bakteri tersebut akan membentuk enzim. Dari dalam tubuh bakteri tersebut akan muncul sebuah enzim yang disebut dengan permease, yang merupakan suatu produk protein dalam sel. Nah, enzim itulah yang akan membuatkan jalan bagi laktosa sehingga laktosa yang ada di luar tubuh sel dapat masuk ke dalam bakteri atau bakteri E. coli ini. Selanjutnya adalah transport aktif. Seperti yang kita ketahui bahwa transport aktif ini merupakan transport membran yang membutuhkan energi untuk memasukkan molekul ke dalam ataupun keluar sel. Namun, selain energi atau ATP, transport aktif ini juga memerlukan enzim untuk memindahkan molekul atau ion dari tempat berkonsentrasi rendah ke tempat berkonsentrasi tinggi. Adapun ada beberapa jenis transport aktif. Yang pertama, pompa kalium natrium. Yang kedua ada endositosis, yang ketiga eksositosis, yang keempat adalah pompa proton. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita hanya membahas sampai eksositosis. Pompa protonnya tidak kita bahas, tapi nanti di lain kesempatan akan saya jelaskan sedikit tentang pompa proton. Kita akan mulai dari pompa natrium kalium. Yang dimaksud dengan pompa natrium kalium merupakan gerakan pompa atau memompa ion K positif ke dalam sel dan ion natrium positif keluar sel. Konsentrasi ion natrium positif di dalam sel lebih rendah daripada di luar sel. Sedangkan konsentrasi ion kalium positif di dalam sel lebih tinggi daripada di luar sel. Masuknya ion kalium dan keluarnya ion natrium harus melawan gradien konsentrasi. Akibatnya dibutuhkan energi berupa ATP dan bantuan protein integral pada membran sel. Nah, catatan, setiap pengeluaran 3 ion natrium akan diimbangi dengan masuknya 2 ion kalium. Ingat kata-kata saya tadi, setiap pengeluaran 3 ion natrium harus diimbangi dengan pemasukan 2 ion kalium. Selanjutnya adalah endositosis. Yang dimaksud dengan endositosis ialah suatu proses pemasukan partikel atau cairan ke dalam sel melalui membran. Endositosis sendiri terbagi atas 3 bagian atau 3 jenis. Yang pertama ada fagositosis, ada pinositosis, dan ada endositosis terbantu atau difasilitasi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah fagositosis. Yang dimaksud dengan fagositosis adalah proses endositosis di mana zat yang masuk ke dalam sel berupa padatan. Nah, prosesnya saat zat padatan tersebut menempel di dekat membran, maka zat tersebut akan diselubungi oleh sebuah vesikel yang mengarah ke vesikula makanan.
Kalian bisa lihat gambar di situ, yang warna merah itu merupakan zat makanan, dan yang menekuk itu yang disebut dengan vesicle. Nah, ketika tekukan tersebut sudah menutupi makanan atau zat makanan, maka vesicle tersebut akan ditarik masuk ke dalam tubuh dan mengarah ke vakula makanan. Contohnya adalah saat amoeba proteus memakan bakteri. Yang berikutnya adalah pinositosis. Yang dimaksud dengan pinositosis adalah proses endositosis di mana zat yang masuk berupa cairan. Nah, ada yang berbeda di sini selain zat yang masuk, yaitu banyaknya vesikel yang menangkap. Ya, kalau untuk pinositosis tidak sama seperti fagositosis. Kalau fagositosis itu vesikelnya besar, tapi untuk memakan yang zat padatan. Sedangkan zat cair itu vesikelnya kecil-kecil tapi banyak sekali mengambil zat cairnya. Ya, diingat ya. Nah, contohnya itu biasanya terjadi di sel-sel kelenjar atau ekskresi. Selanjutnya adalah endositosis terbantu atau difasilitasi. Nah, proses endositosis ini dibantu oleh enzim tertentu saat zat tersebut mencapai membran. Zat tersebut akan melepaskan enzim, biasanya berupa ligan. Ligan ini merupakan mineral yang berfungsi untuk memacu terjadinya gerakan dalam sel atau proses dalam sel. Nah, ligan yang akan berikatan dengan reseptor ini akan terus memacu peristiwa tersebut. Setelah itu, di membran tersebut seketika akan muncul cekungan, dan cekungan tersebut akan dilapisi oleh reseptor membran. Setelah tadi kita sudah membahas tentang endositosis, sekarang yaitu eksositosis. Nah, eksositosis adalah proses pengeluaran zat dari dalam keluar sel. Nah, pada eksositosis ini sekret terbungkus dalam kantong membran yang selanjutnya membran akan pecah di luar. Nah, eksositosis ini terjadi pada beberapa sel kelenjar atau sel ekskresi. Kalian bisa lihat pada gambar tersebut. Pertama, dari dalam tubuh sel ada sebuah vesikel yang akan terus menuju keluar, di mana di dalam vesikel tersebut ada zat yang akan dikeluarkan. Nah, zat tersebut yang sering disebut dengan zat sisa atau hasil ekskresi. Nah, ketika sudah masuk atau mendekati lapisan membran sel, maka vesikel tersebut akan membuka membran sel tersebut dan melepaskan sisa-sisa dari metabolisme sel tersebut. Oke, pembelajaran kita cukup sampai di sini saja. Bagi kalian yang ingin menanyakan sesuatu, silahkan kalian hubungi saya melalui WhatsApp atau tunggu saja ketika kita bertemu di pertemuan selanjutnya di sekolah. Hanya itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.